Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamsidar dengan NIM 220501500007. Di sini saya akan menjelaskan mengenai prosedur pelaksanaan PK Guru dan langkah-langkah mengenai konversi nilai PK Guru. Nah, sebelum itu saya akan sedikit menjelaskan mengenai bahan pembelajaran guru untuk peserta didik. Yang pertama, mengenal karakteristik peserta didik. Guru mencatat dan menggunakan informasi tentang karakteristik peserta didik untuk membantu proses pembelajaran. Karakteristik ini terkait dengan aspek fisik, intelektual, sosial emosional, moral, dan latar belakang sosial budaya. Yang kedua, menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik. Guru menetapkan berbagai pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang mendidik secara kreatif sesuai dengan standar kompetensi guru. Guru menyesuaikan metode pembelajaran supaya sesuai dengan karakteristik peserta didik dan motivasi mereka untuk belajar. Yang ketiga, pengembangan kurikulum. Di pengembangan kurikulum ini, guru menyusun silabus sesuai dengan tujuan terpenting kurikulum dan menggunakan RPP sesuai dengan tujuan dan lingkungan pembelajaran. Guru memilih, menyusun, dan menata materi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Kita beralih ke yang keempat. Yang keempat adalah kegiatan pembelajaran yang mendidik. Di sini, guru itu menyusun dan melaksanakan rancangan pembelajaran yang mendidik secara lengkap. Guru melaksanakan kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Guru menyusun dan menggunakan berbagai materi pembelajaran dan sumber belajar sesuai dengan karakteristik peserta didik. Jika relevan, guru memanfaatkan teknologi, informasi, dan komunikasi untuk kepentingan belajar. Beralih ke yang kelima, memahami dan mengembangkan potensi. Di sini, guru menganalisis potensi pembelajaran setiap peserta didik dan mengidentifikasi pengembangan potensi peserta didik melalui program pembelajaran yang mendukung. Siswa mengaktualisasikan potensi akademik, kepribadian, dan kreativitasnya sampai ada bukti jelas bahwa peserta didik mengaktualisasikan potensi mereka. Yang keenam, komunikasi dengan peserta didik. Guru berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik dan bersikap antusias dan positif. Guru memberikan respon yang lengkap dan relevan kepada komentar atau pertanyaan peserta didik. Yang ketujuh, penilaian dan evaluasi. Di sini, guru itu menyelenggarakan penilaian proses dan hasil belajar secara berkesinambungan. Guru melakukan evaluasi atas efektivitas proses dan hasil belajar dan menggunakan informasi, hasil penelitian dan evaluasi untuk merancang program remedial dan pengayaan. Guru menggunakan hasil analisis penelitian dalam proses pembelajarannya. Yang kedelapan, bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, dan kebudayaan nasional Indonesia. Di sini itu guru bertindak sesuai dengan hukum di Indonesia. Semua kegiatan yang dilaksanakan oleh guru mengindikasikan penghargaannya terhadap berbagai keberagaman agama, keyakinan yang dianut, suku, adat istiadat daerah asal, latar belakang, sosial ekonomi, dan atau tampilan fisik. Yang kesembilan, menunjukkan kepribadian yang dewasa dan teladan. Di sini itu guru menampilkan diri sebagai teladan bagi peserta didik dan masyarakat. Guru dihormati oleh peserta didiknya dan oleh anggota masyarakat sekitarnya, termasuk orang tua siswa. Yang ke-10, etos kerja. Tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga menjadi guru. Guru berperilaku sesuai dengan kode etik profesi guru. Guru melaksanakan tugasnya sesuai dengan harapan kepala sekolah dan komite sekolah madrasah. Semua kegiatan guru diperhatikan kebutuhan peserta didik, teman sekerja, dan tujuan sekolah. Yang ke-11, bersikap inklusif, bertindak objektif, serta tidak diskriminatif. Guru menghargai peserta didik, orang tua, peserta didik, dan teman sejawat. Guru bertindak inklusif serta tidak diskriminasi terhadap peserta didik, teman sejawat, dan masyarakat sekitar. Guru menerapkan metode pembelajaran yang memfasilitasi pembelajaran semua ke peserta didik. Yang kedua, komunikasi dengan sesama guru. Tenaga pendidik, orang tua peserta didik, dan masyarakat. Di sini itu guru berkomunikasi secara efektif baik lisan maupun tulisan dengan orang tua, peserta didik, dan masyarakat. Guru menyediakan informasi resmi baik lisan maupun tulisan kepada orang tua peserta didik tentang program pembelajaran dan kemajuan peserta didik. Sekurang-kurangnya 2 kali dalam setahun. Di sini guru berpartisipasi dalam kegiatan kerjasama antara
antara komunikasi dengan komunitas profesi dan berpartisipasi dalam kegiatan yang relevan. Yang ke-13, penguasaan materi, struktur konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu. Di sini rancangan, materi, dan kegiatan pembelajaran, penyajian materi baru, dan respon guru terhadap peserta didik memuat informasi pelajaran yang tepat di mutakhir. Pengetahuan ini ditampilkan sesuai dengan usia dan tingkat pembelajaran peserta didik. Guru benar-benar memahami mata pelajaran dan bagaimana mata pelajaran tersebut disajikan dalam kurikulum. Guru dapat mengatur, menyesuaikan, dan menambah efektivitas untuk membantu peserta didik suatu pembelajaran dan meningkatkan minat serta perhatian peserta didik terhadap pembelajaran. Yang ke-14 atau yang terakhir, yaitu mengembangkan keprofesian melalui tindakan reflektif. Di sini guru melakukan refleksi terhadap kinerja sendiri secara terus-menerus dan memanfaatkan hasil refleksi untuk meningkatkan keprofesian. Guru melakukan penelitian tindak kelas dan mengikuti perkembangan keprofesian melalui belajar dari berbagai sumber. Guru juga memanfaatkan TIK dalam berkomunikasi dan pengembangan keprofesian jika dimungkinkan. Selanjutnya yaitu tahapan penilaian PK Guru. Secara umum, kegiatan penilaian PK Guru di tingkat sekolah dilaksanakan dalam 4 tahapan. Yang pertama yaitu tahapan persiapan. Dalam tahapan persiapan, hal-hal yang harus dilakukan oleh penilai maupun guru yang akan dinilai yaitu memahami pedoman PK Guru, terutama tentang sistem yang diterapkan dan posisi PK Guru dalam kerangka pembinaan dan pengembangan profesi guru. Terus memahami pernyataan kompetensi guru yang telah dijabarkan dalam bentuk indikator kinerja, serta memahami penggunaan instrumen PK Guru dan tata cara penilaian yang dilakukan, termasuk cara mencatat hasil pengamatan dan pemantauan, serta mengumpulkan dokumen atau bukti fisik lainnya. Selanjutnya memberitahukan rencana pelaksanaan PK Guru kepada guru yang akan dinilai sekaligus menentukan rentang waktu jadwal pelaksanaannya. Yang kedua yaitu tahap pelaksanaan. Sebelum pengamatan, pertemuan awal antara penilai dan guru yang dinilai sebelum dilakukan pengamatan dilaksanakan di ruang khusus tanpa ada orang ketiga. Pada pertemuan ini penilai mengumpulkan dokumen pendukung dan melakukan eksekusi tentang berbagai hal yang tidak mungkin dilakukan pada saat pengamatan. Nah, selama pengamatan di kelas atau di luar kelas, penilai wajib mencatat semua kegiatan yang dilakukan oleh guru dalam pelaksanaan proses pembelajaran atau pembimbingan dalam pelaksanaan tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah. Nah, setelah pengamatan pelaksanaan proses pembelajaran, pembimbingan atau pelaksanaan tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah, madrasah, penilai dapat mengklarifikasi beberapa aspek tertentu yang masih diragukan. Yang ketiga, tahap pemberian nilai. Penilaian pada tahap ini, penilai menetapkan nilai untuk setiap kompetensi dengan skala nilai 1, 2, 3, atau 4. Sebelum pemberian nilai tersebut, penilai terlebih dahulu memberikan skor 0, 1, atau 2 pada masing-masing indikator untuk setiap kompetensi. Nah, pernyataan keberatan terhadap hasil penilaian keputusan penilai terbuka untuk diverifikasi. Guru yang dinilai dapat mengajukan keberatan terhadap hasil penilaian tersebut. Keberatan disampaikan kepada kepala sekolah atau dinas pendidikan, yang selanjutnya akan menunjuk seseorang yang tepat untuk bertindak sebagai moderator. Yang terakhir, tahap pelaporan. Setelah nilai PK Guru, formatif dan sumatif diperoleh, penilai wajib melaporkan hasil PK Guru kepada pihak yang berwenang untuk menindaklanjuti hasil PK Guru tersebut. Nah, hasil PK Guru formatif dilaporkan kepada kepala sekolah atau koordinator PKB sebagai masukan untuk merencanakan kegiatan PKB tahunan. Nah, itulah tadi 4 tahapan penilaian PK Guru. Selanjutnya yaitu konversi nilai PK Guru. Nilai kinerja guru. Hasil PK Guru perlu dikonversi ke skala nilai menurut Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang jabatan fungsional guru dan angka kreditnya. Hasil konversi ini selanjutnya digunakan untuk menetapkan sebutan hasil PK Guru dan presentase perolehan angka kredit sesuai pangkat jabatan fungsional guru.
Sebelum melakukan pengkonversian hasil PK Guru ke angka kredit, tim penilai harus melakukan verifikasi terhadap hasil PK Guru. Nah, pengkonversian hasil PK Guru ke angka kredit adalah tugas tim penilai angka kredit kenaikan jabatan fungsional guru di tingkat kabupaten, kota, provinsi, atau pusat. Nah, penghitungan angka kredit dapat dilakukan di tingkat dapat dilakukan di tingkat sekolah, tetapi hanya untuk keperluan estimasi perolehan angka kredit guru. Nah, angka kredit estimasi berdasarkan hasil perhitungan PK guru yang dilaksanakan di sekolah selanjutnya dicatat dalam format penghitungan angka kredit yang ditandatangani oleh penilai guru yang dinilai dan diketahui oleh kepala sekolah. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan mengenai PK guru dalam mata kuliah profesi pendidikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.